Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafandi Sinta dengan NIM 2213011029 yang akan membacakan bagian kedua dari syarat dan rukun wakaf. Nah, syarat dan rukun wakaf ini dibagi jadi 4, yaitu ada wakif, mauquf bih, yang ketiga itu mauquf alaih, dan yang keempat itu ada syigat. Nah, yang pertama ini adalah wakif. Wakif itu adalah orang yang mewakafkan. Yang mauquf bih itu barang atau harta yang akan diwakafkan. Yang ketiga yaitu ada mauquf alaih, atau pihak yang diberi wakaf atau yang akan diperuntukkan untuk wakaf. Yang keempat itu ada syigat, ikrar wakaf sebagai sesuatu kehendak untuk mewakafkan barang atau hak dari sebagian hartanya. Nah, syarat wakif ini disyaratkan memiliki kecakupan hukum atau kahmalul ahliyah, yang artinya yaitu membelajarkan hartanya. Nah, kriterianya itu ada 4, yaitu ada merdeka, balik, berakal sehat, dan tidak berada di pengampunan boros atau lalai. Nah, juga syarat mauquf bih itu adalah harta yang diwakafkan harus mutakawam dan diketahui dengan yakin ketika diwakafkan, dan juga milik wakaf. Yang keempat itu terpisah atau bukan milik bersama. Nah, mazhab Hanafi ini memiliki berpendapat bahwasannya ada benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Nah, benda yang bergerak adalah benda yang sebenarnya benda itu disahkan diwakafkan itu adalah benda yang tidak bergerak. Nah, benda tidak bergerak ini benda yang dipastikan ainnya, yang memiliki sifat kekal dan juga memiliki manfaat seterusnya, atau memiliki kegunaan secara terus-menerus di kesepanjangan waktu. Nah, menurut mazhab Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i itu barang yang diwakafkan harus barang yang kekal atau memiliki sifat secara terus-menerus manfaatnya. Dan menurut mazhab Maliki, barang mewakafkan benda itu bergerak itu boleh yang di dinding, atau boleh yang nempel, atau boleh yang tidak nempel, dengan baik adanya naasnya atau tidak ada naasnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah contoh benda wakaf yang bergerak. Nah, contoh benda wakaf yang bergerak itu contohnya adalah perabotan rumah tangga, contohnya bangku, ranjang kasur yang kayu, atau perlengkapan rumah atau perlengkapan ibadah, pokoknya yang bisa bergerak tempatnya. Dan kalau benda yang tetap itu adalah contohnya kayak bangunan, pohon, atau rumah sakit, kan tetap kan, itu adalah bangunan. Nah, juga selanjutnya yaitu syarat mauquf alaih, yang artinya mazhab Hanafi mensyaratkan bahwasannya ditunjukkan untuk ibadah dan juga menurut pandangannya Islam dan menurut keyakinan masing-masing. Nah, menurut mazhab Maliki adalah mensyaratkan agar mauquf itu adalah peruntukan wakaf untuk menurut pandangan wakaf. Dan yang ketiga, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mensyaratkan agar mauquf adalah hubungan yang atau ibarat pandangan Islamnya itu adalah tanpa memandang keyakinan siapapun. Boleh kayak sebenarnya mewakafkan itu boleh aja ke siapapun, tidak memandang dengan siapa orangnya atau apa bagaimananya gitu. Dan selanjutnya yaitu adalah syarat syigat. Nah, syarat syigat ini pengertian syigat itu adalah segala ucapan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan maksud dia untuk mewakafkan itu untuk apa, keinginan dia itu sebagai apa gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada status syigat. Nah, secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Nah, status syigat ini adalah rukun wakaf, syarat untuk rukun wakaf. Yang ketiga yaitu ada dasar syigat. Nah, dasar syigat ini perlunya itu karena wakaf adalah melepaskan hak milik seseorang atau harta sebagian dari seseorang untuk mewakafkannya kepada orang lain dari harta yang dimilikinya. Dan juga sebenarnya kalau secara agamanya yaitu kayak membagikan sebagian hartanya kepada seseorang supaya bermanfaat dan juga memiliki manfaat yang sangat besar untuk kehidupannya. Ya, seperti contohnya kayak
kita memberikan wakaf kepada fakir miskin, itu kan itu sangat berarti bagi mereka ya. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.